بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali bersama saya Pak Eka dalam pembelajaran kelas 5 muatan SBDP tema kedua, subtema ketiga. Pembelajaran kali ini anak-anak sekalian akan membahas tentang gambar cerita. Apa? Gambar cerita. Tapi anak-anak, sebelumnya Pak Guru ingin menyapa kalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini ya. Semoga ya kita berdoa semoga kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran SBDP kali ini yang akan kita bahas adalah gambar cerita, meliputi yang pertama nanti berkaitan dengan pengertian gambar cerita dan ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama. Yang kedua, nanti akan membahas tentang fungsi dari gambar cerita. Yang ketiga, nanti objek yang dijadikan sebagai objek untuk gambar cerita. Lalu yang keempat nanti contoh gambar cerita, dan yang kelima nanti adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Baik anak-anak, kita akan mulai di yang pertama, yaitu pengertian dari gambar cerita. Gambar cerita ini adalah gambar atau rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita atau menceritakan suatu adegan atau kejadian. Jadi gambar atau rangkaian gambar yang menceritakan suatu adegan atau kejadian. Itu pengertian dari gambar cerita. Lalu ciri-ciri dari gambar cerita ini ada beberapa ya. Yang pertama itu terdiri dari gambar dan teks atau narasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gambar ini harus lebih dominan, lebih mendominasi daripada teks narasinya. Itu ciri yang kedua dari gambar cerita. Yang ketiga, bahwa gambar tersebut itu adalah menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa. Ya, itu baru namanya gambar cerita. Bukan sekedar gambar, tapi gambar cerita. Ada 3 ceritanya. Baik, anak kalian, berikutnya yang kedua yaitu fungsi dari gambar cerita. Apa sih fungsi dari gambar cerita? Ya, yang pertama itu untuk memperjelas alur cerita atau isi cerita. Itu fungsi yang pertama. Dan yang kedua, dia memperjelas pesan, ya, agar promosi ya barang itu pesannya sampai kepada pembaca. Ya, ini berkaitan dengan bisnis atau promosi. Ya. Lalu yang ketiga, fungsinya itu untuk menarik perhatian. Kalau ada gambar, tentunya lebih menarik atau lebih membuat orang berminat untuk kemudian melihat lebih lanjut. Jadi yang ketiga adalah menarik perhatian. Lalu yang keempat, ini adalah menambah estetika atau keindahan. Ya, kalau hanya tulisan tentu saja kurang indah ya, tapi kalau ada gambarnya dengan warna-warni tentunya akan lebih indah dan lebih bernilai estetis. Itu fungsi dari gambar cerita. Ya anak, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu objek dari gambar cerita. Objek dari gambar cerita ini bisa berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, dan juga yang makhluk tak hidup ya seperti gunung, kemudian gedung, laut dan sebagainya. Nah, kemudian objek ini bisa berdiri sendiri atau bisa merupakan gabungan dari berbagai macam objek menjadi satu kesatuan gambar. Tapi inti dari objek ini anak-anak yang jelas harus sesuai, harus cocok dengan tema atau narasi yang
akan disajikan kepada para pembaca. Jadi yang ketiga berkaitan dengan objek gambar cerita. Ya anak-anak, sekarang kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu tentang contoh-contoh gambar cerita. Ya, beberapa contoh gambar cerita. Yang pertama adalah cerita bergambar atau sering disebut dengan cergam. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah komik. Yang pertama tadi apa? Cergam. Yang kedua komik. Nah, ini Pak Guru akan sedikit bahas ini bedanya antara cergam dan komik. Ya, kalau cergam tuh anak-anak, dia gambar ini hanya sebagai pendukung, sedangkan ceritanya itu ada pada narasinya. Jadi cergam itu gambar hanya pendukungnya, sedangkan cerita utamanya ada pada teks narasi. Sedangkan komik itu sebaliknya, dia ceritanya ada pada gambar, ya, sedangkan teksnya itu hanya sebagai pendukung. Nah, itu sebabnya di komik itu cirinya pasti ada dialog antara tokoh-tokoh yang ada dalam komik tersebut. Ya, itu sedikit perbedaan antara cergam dan komik. Lalu kemudian jenis yang ketiga adalah gambar karikatur. Nah, karikatur ini adalah menggambarkan suatu objek dengan melebih-lebihkan karakter utama yang ada pada objek tersebut. Ya, seandainya ada tokoh yang karakternya itu rambutnya kriwil, ya keriting, maka dia seolah-olah dibuat dominan. Atau kemudian ada tokoh yang hidungnya itu mancung, maka mancungnya ini ditampakkan lebih dominan daripada objek yang lain. Itu karikatur. Jadi anak-anak, pembahasan yang keempat itu contoh-contoh dari gambar cerita. Tadi ada 3, cergam, lalu kemudian komik dan karikatur. Ya anak sekalian, pembahasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan bagaimana sih langkah-langkah membuat gambar cerita. Ada beberapa langkah anak sekalian yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, untuk menyiapkan alat dan bahan ini kalian harus tentukan terlebih dulu bagaimana nanti teknik pewarnaannya. Apakah nanti mau menggunakan teknik pewarnaan basah atau teknik pewarnaan kering. Nah, apa itu teknik pewarnaan basah atau teknik pewarnaan kering? Nanti akan kita bahas di bagian yang keempat. Tadi yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Lalu anak-anak, yang kedua yaitu menentukan tema atau gagasan. Tema atau gagasan itu ide, ya. Itu kita mau gambar cerita apa sih? Itu sudah ada dalam pemikiran kita, sehingga arahnya nanti untuk membuat gambar atau objek gambar itu menjadi lebih jelas dan terarah. Lalu yang ketiga itu membuat sketsa. Sketsa itu anak-anak, sketsa itu adalah garis-garis tipis, ya, menggunakan pensil biasanya yang bisa dihapus seandainya nanti keliru. Nah, sketsa ini bisa bermacam-macam gambarnya, ya, karena itu sudah dihapus, ya, karena ini seperti hanya rancangan gambar. Nah, lalu yang keempat itu menyempurnakan gambar. Nah, ini yang penting, menyempurnakan gambar ini, ya, karena menyempurnakan gambar ini nanti ada proses itu menghapus gambar sketsa yang tidak penting dan mempertebal tadi sketsa yang dianggap itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu yang berikutnya dari penyempurnaan gambar ini adalah mewarnai gambar. Nah, mewarnai gambar tadi sudah Pak Eka sampaikan tadi ada 2, ya, teknik pewarnaan basah dan teknik pewarnaan kering. Nah, apa bedanya? Nah, teknik pewarnaan basahnya adalah ini ada proses pengenceran, ya, di mana alat atau bahan yang digunakan ini ada proses pengenceran. Contoh dari teknik pewarnaan basah itu menggunakan cat minyak, kemudian cat air dan sebagainya, ya. Di situ ada proses pengenceran, tinta dan sebagainya. Lalu teknik pewarnaan kering itu tidak ada proses pengenceran. Nah, contoh-contoh alat yang berkaitan dengan teknik pewarnaan kering itu seperti menggunakan pastel, kemudian pensil warna atau
pastel oil dan sebagainya, krayon dan sebagainya, itu adalah teknik pewarnaan kering. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi ya pembahasan kita berkaitan dengan pembelajaran SPTP kelas 5 tema kedua, subtema ketiga, yaitu gambar cerita. Semoga ini bisa bermanfaat, dan yang terakhir ya, kita selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah semoga keadaan ini bisa menjadi lebih baik. Begitu saja dari Pak Eka, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.